جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار عرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan atau masih bisa merasakan berbagai macam fasilitas yang telah disediakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala muallifu hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Alhamdulillah, pada subuh atau kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 40 dan seterusnya, yang mana surah Al-Baqarah ayat 40 ini menjelaskan atau mengemukakan tentang Bani Israel, yang mungkin kita rancak sudah mendengar kalimat Bani Israel ini. Cuma siapa sebenarnya Bani Israel ini? Kenapa sampai disebutkan di dalam Al-Quran? Dan begitu populernya Bani Israel, pasti kita tahu semua. Kalau disebutkan tentang Bani Israel, itu rancak mana kita sudah mendengar Bani Israel ini. Cuma siapakah Bani Israel itu? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, diambil dari kata ibnun. Ibnu, Bani itu anak-anak. Ai ya aulada wa Yaqub, wahai anak-anak Yakub. Jadi yang disebut Israel di sini itu adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Yaqub itu adalah anak daripada Nabi Ishak, cucu daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketika Nabi Ibrahim
mempunyai seorang istri namanya Siti Sarah yang kadang mau anak. Lalu dinikahilah lagi Siti Hajar. Lalu besi anak dari Siti Hajar namanya Ismail. Sedangkan dari Sarah kemudian punya anak juga bernama Ishak. Nah, dari Ishak ini lahir Yakub. Dari Yakub ini lahirlah semua nabi-nabi atau yang dibawahkan Yakub ini nabi ke-10 dan yang wajib kita ketahui. Nah, dari Nabi Yakub ini itu lahir Yusuf, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya dan Isa. Itu semuanya dari jalur Nabi Yakub. Nah, jalur ini yang sampai Nabi Isa dan umat-umatnya itu disebut dengan Bani Israel atau anak-anak Yakub. Jadi yang disebut Israel di sini itu Yakub alaihi salam. Israel ini padanan katanya itu sama seperti Abdullah. Jadi ada ulama yang mengatakan Isra itu artinya abd atau abdun, sedangkan il di situ adalah Allah. Jadi seketika disebut Israel itu sama dengan Abdullah. Nah, bahasa Ibrani kan itu Israel ini. Nah, jadi Abdullah sama artinya Abdullah. Cuma walaupun artinya Abdullah, kita tetap kada boleh memberi ngaran anak nama Israel. Kalau kita ngaran anak Israel, orang apa artinya Abdullah. Nah, kenapa kada boleh? Karena Israel itu sudah umum disematkan kepada orang-orang Yahudi. Jadi kada boleh. Supaya lain daripada orang kan ngaran anak. Karena yang lain yang ada ini kan sudah banyak orang memakai. Lalu Israel di ngarani anak kada. Nah, karena Israel itu sudah disematkan, dikhitobkan kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi Israel itu adalah Nabi Yakub alaihi salam yang berarti Abdullah, sama artinya. Nah, jadi Abdullah. Nah, jadi Yakub ini dinamakan Israel. Jadi anak keturunannya itu dinamakan Bani Israel. Nah, auladiyu Yakub alaihi salam. Nah, yang mana keturunan Nabi Yakub ini kan Nabi Yakub mempunyai 12 anak. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam yang pada saat itu berdiam di Mesir. Terus sampai bercucu beranak pinak, akhirnya sampai kepada zaman Firaun. Nah, ini dikisahkan juga nanti di ayat setelah ini, ya, di beberapa ayat setelah ini. Orang-orang Bani Israel pada saat itu menjadi bawahan daripada suku Kibti. Kibti itu bahasa kita Mesir wah ini. Nah, dan di dalam penindasan Firaun. Lalu Nabi Musa akan diutus pada saat itu. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'im min rabbikum azim. Ujar Allah, ingatkah ketika kalian kami selamatkan daripada Fir'aun, daripada keluarga Fir'aun. Yasumunakum su'al 'adzab, yang mereka menyiksa kalian dengan azab yang begitu, dengan siksaan yang begitu berat. Yuzabbihuna abnaakum, anak-anak kalian dibunuh. Wastahyuna nisaakum, jadi bebiniannya dibiarkan. Kenapa seperti itu? Karena rahib-rahib atau pemuka atau penasehat Firaun pada saat itu sudah membaca suatu ramalan bahwasanya suatu saat akan lahir seorang nabi yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Kan namanya Nabi Musa. Makanya setiap anak atau bayi laki-laki yang lahir itu pasti dibunuh. Kenapa? Supaya bahasa kita tuh membatalkan. Nah, membatalkan ketentuan itu. Cuma Allah yang menentukan kalau dibatalkan.
Akhirnya lahir Nabi Musa. Nah, dari tangan Nabi Musa inilah akhirnya diselamatkan orang-orang Israel. Nah, jadi ya Bani Israel ini kalau di Al-Quran itu diceritakan sebagai orang yang kada tetap pendiriannya. Karena inya menentang kepada Allah. Lalu kena taubat, kena hilang pulang keimanannya. Kayak itu terus. Sampai akhirnya pada zaman Rasulullah itu semuanya berbalik membelakangi Allah. Nah, kalau zaman nabi-nabi terdahulu tuh masih bisa masih bisa dikontrol, maksudnya ketika mereka melakukan kesalahan ditolong oleh Allah segala apa. Bahkan dulu itu syariatnya ngeri. Di zaman Nabi Musa itu kalau orang-orang Israel yang hendak bertobat itu wajib membunuh dirinya. Nah, kan di dalam surah Al-Baqarah ya di ayat selanjutnya dijelaskan. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Jadi syariat terdahulu itu ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan dosa, lalu hendak bertobat maka wajib membunuh dirinya sendiri. Itu syariat tuh, syariat sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan. Jadi kalau hendak bertobat wajib membunuh diri. Artinya hendak bertobat bunuh dirinya, maka akan diterima oleh Allah. Nah itu. Kalau sekarang kalau syariat Rasulullah kada sampai membunuh diri. Artinya ketika terhimpun sudah 3 hal, insya Allah taubatnya taubat nasuh apabila menyesal ya kalau lalu azamnya ada, mencita-cita kada hendak lagi berbuat, lalu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat itu. Pun 3 ini sudah terkumpul ya sudah. Nah, masalah hati itu kita kada tahu, penting inya kada lagi berbuat itu urusan dengan Allah aja lagi. Kita kada wajib menjas orang, kada wajib kita menghakimi orang kayak apakah keadaannya. Nah. Ya Bani Israel ay ya aulad Ya'qub. Hadza khitabun. Nah, dan ayat ini dikhitab Bani Israel di sini. Khitabnya kemana? Khitab itu maksudnya arahnya kemana? Bani Israel yang mana? Ma'a jama'atil Yahudi alladzina kanu bil Madinati min auladi Ya'qub alaihi salam fi ayyami sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israel yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah kenapa membuat ya Bani Israel, wahai anak Israel, kada ya ahlul Madinah atau wahai orang-orang Madinah atau yang lainnya, kenapa harus dibuat dengan ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel ini, kenapa harus ada ngaran datuknya di situ? Karena biasanya kalau orang itu mengajak seseorang atau memadahi orang itu amun dibawa ngaran abahnya itu biasanya lakas kana kayak kita lo, woi anak tuan guru misalkan, ikam tuh anak tuan guru, maka ikam harus juga kayak abah ikam, kan kayak itu biasanya tuh khitabnya ke abahnya, jadi lakas masuknya. Jadi Allah ya susunan katanya bagus benar di sini, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Artinya secara walaupun tidak dijelaskan Allah, tidak dikembangkan lagi misalnya ayat ini, itu sudah merujuk misalnya wahai anak Israel. Israel itu siapa? Yakub kalau lah. Artinya diingatkan kepada datuknya terdahulu. Wahai anak Israel, wahai anak Yakub. Nah, dengan itu sudah tak ingat nih. Oh, abahku kayak ini, Bang. Datukku kayak ini, pakaianku kayak ini. Nah, lalu dengan tujuan supaya apa? Supaya supan berbuat yang kada baik. Gitu kalau lah. Nah, gitu. Jadi ya Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmati. Di sini dengan mana ni'am, artinya bukan satu nikmat saja, nikmatnya banyak. Nah.
Ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Ay ala abaikum, maksudnya atas bapak-bapak kalian atau datu-datu nenek moyang kalian terdahulu. Apa-apa aja yang harus diingat? Minal inja'i min Fir'aun, diselamatkannya datu-datu kalian, bapak-bapak kalian dahulu daripada cengkraman Fir'aun melewati Nabi Musa alaihi salam. Wa falkil bahri, dan ketika Nabi Musa lari dengan kaumnya, dengan Bani Israel ini, itu kan melewati laut, lalu laut itu dibelah, fulkil bahri. Nah, dibelahnya laut. Itu salah satu pertolongan Allah juga yang harus diingat. Nah, wa tazlilil ghamam, dan dilindunginya kalian daripada apa? Datu-datu kalian itu daripada dengan awan. Nah, ketika terjadi ketakutan yang luar biasa ketika dikejar Firaun, itu dilindungi oleh awan, kada kepanasan. Wa anzal manna wa salwa, dan diberikan madu, gasan minuman, gasan makanan, dijamin oleh Allah. Wa i'ta'i amudim minan nur, dan diberikan tongkat daripada cahaya. Nah, jadi orang-orang Bani Israel yang diselamatkan Nabi Musa itu diberikan tongkat daripada cahaya. Liyudhi'a lahum bil-laili, supaya menerangi bagi mereka ketika malam. Jadi ketika malam itu orang-orang yang Bani Israel lari dari kejaran Fir'aun itu kadang merasa gelap. Kenapa? Karena ada tongkat yang meneranginya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ru'usahum la tatasya'ath, dan dijadikan kepala kalian atau ya tidak berpisah-pisah, artinya ketika dikejar itu kada berpencar, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabum la tubla, dan pakaian kalian ketika melewati laut itu kada basah sedikit pun. Disuruh mengingat yang lalu-lalu sudah. Wa ita'il hajar, dan diberikan batu. Maksud batu ini adalah ketika Nabi Musa dalam kejaran Fir'aun itu kan dengan kaumnya, itu kan ada 12 kaum, karena anaknya Nabi Yakub itu kan ada 12 orang, dan ini berkembang menjadi 12 kabilah dalam Bani Israel. Nah, ketika dikejar oleh Fir'aun, diilhamkan oleh Allah supaya Nabi Musa ini memukulkan tongkatnya ke batu. Wa idh faraqnal bahra wa idza faraqna faqulna dhib bi asaqal hajar. Dan kami katakan kepada Musa, ya Musa, catukkan, pukulkan tongkat kamu itu ke batu. Famfajarat min husnata asyrata aina. Kemudian dari batu yang dicatuk pakai tongkat Nabi Musa itu keluarlah 12 mata air. Yang 12 mata air ini menjadi minuman bagi yang 12 kabilah tadi, dan mereka minum di mana mereka mau. Jadi sakahandak aja minumnya. Nah, ini nikmat dari Allah juga. Diingatkan oleh Allah. Wa ja'alahum anbiya'a wa muluka, dan dijadikan daripada keturunan Bani Israel itu ada yang menjadi nabi. Kan banyak di nabi itu ribuan, cuma yang wajib diketahui kan ya yang Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli tadi sampai Nabi Isa, itu kan keturunan Nabi Yakub, keturunan Bani Israel yang wajib diketahui. Dan ada juga yang menjadi raja, banyak yang menjadi nabi, banyak juga yang menjadi raja. Ada yang nabi sekaligus raja, seperti siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nah, itu kan selain menjadi nabi, mereka juga seorang raja. Nah, ini nikmat yang diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Makanya buahnya tuh kita pintar sampai wahini keturunannya tuh. Karena memang sudah dari sumbernya itu, nah memang kita pintar orangnya. Makanya ulun membaca di satu artikel itu
setahun ini orang-orang Israel itu mampu menghasilkan sekitar 40 doktor S3 dalam segala bidang. Kalau kita ini kan Indonesia ini paling 4, 3 dalam setahun. Wah, itu luar biasa orang-orang Yahudi ini. Pintar-pintar karena memang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Apa ujar Nabi Musa? Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Wahai kaumku, ujar Nabi Musa, ingatlah nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian ketika kalian dijadikan nabi dan dijadikan raja, dan Allah memberikan kepada kalian sesuatu yang kada pernah Allah berikan kepada kaum-kaum yang lain. Nah, ini artinya kan luar biasa orang-orang Yahudi ini, pintar-pintar. Cuma satu tadi, pendiriannya kada tetap dan keras kepala. Bayangkan dari Nabi Nuh itu sudah bukan dari Nabi Nuh. Kan setiap masa itu ada nabinya. Kalau lah Nabi Musa, Nabi Isa, bagaimana mereka mendakwahi, tetap aja sampai wahai ini ya kafir ngalih mencari Yahudi itu nang mau menerima Islam. Nah. Ay aqimu bisyukri tilkan ni'mah, maksudnya ujar Allah, tetaplah kalian dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada orang-orang terdahulu. Disuruh bersyukur supaya kada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dibuat nama pedatuan di situ, ya Bani Israel, supaya ingat-ingat kayak apa garang kemuliaan pedatuan nih, supaya dengan tujuan mudahan berikit di hati, masuk ke hati nasihat itu. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah dengan janjiku, ujar Allah. Apa janji Allah? Ai aufu bima amartukum bihi minat ta'ah. Maksudnya tunaikanlah dengan apa yang telah kuperintahkan daripada ketaatan, wa nahaitukum anhu minal ma'asi, dan telah aku larang kepada kalian daripada memperbuat maksiat, wa minal wafa'i bil amril iman, dan dengan menunaikan dengan perkara iman atau dengan perintah keimanan, perintah mempercayai, perintah mengikuti bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janji orang-orang Bani Israel kepada Allah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diingatkan lagi. Karena di dalam Taurat dan Injil itu kan sudah disebutkan nama Nabi Muhammad, bahwasanya akan lahir pada akhir zaman itu nanti seorang nabi dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail, yang wajib disembah, yang wajib diikuti oleh semua kabilah, semua golongan. Itu dituntut Allah. Aufu bi ahdi, tunaikan janjimu. Sebenarnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu sama kayak mengenal anak mereka sendiri. Jadi sangat mengenal dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah disebutkan di kitab-kitab mereka. Cuma apa? Mereka menyembunyikan. Kada mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena merasa egonya masih tinggi. Mereka merasa dari dahulu nabi-nabi itu diciptakan Allah, diutus Allah dari orang-orang Bani Israel. Kenapa timbul nabi yang terakhir yang paling mulia lagi dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel? Nah, ini mulai ada rasa rasa bahiri kayak kita lah. Nah, kada kawain sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Biar kayak apa kita memprotes? Kayak kita misalkan juga hari-hari begawi sudah cangkal,
ibadahnya luar biasa juga sudah, apa-apa syariat dijalankan sudah, cuma tetap punya kehidupan kayak itu, syukuri ya sudah, kan ketentuan Allah sudah kayak itu. Penting kita berusaha sudah. Nah, jangan sampai menyimpang daripada jalurnya. Amunnya sampai menyimpang nah. Maka wah ini kan banyak orang nang ketujuin instan, apa-apa hendak instan. Hendak berduit cuma kan hendak begawi, ada gimana kayak itu. Akhirnya kena datang ke dukun. Dukun aja gin Jarus Ustaz Abdul Somad, wah ini banyak yang tobat. Banyak yang ampih jadi dukun. Kenapa? Karena orang banyak tobat sudah di sini. Jadi ketentuan Allah sudah kayak itu. Nah, ini orang-orang Bani Israel ini keras. Cuma pintar-pintar. Umfi bi ahdikum, ketika kalian menunaikan janjiku, ujar Allah, maka akan aku tunaikan janjiku. Apa? Barang siapa yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Allah, maka aku akan ridho kepadanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Itu janji Allah. Nah, cuma mereka kadang menepati janji, maka tidak ditepati Allah juga janji. Salah lah itu ada, karena siapa? Kita juga. Wa ma zalamuna, Allah itu kada pernah menzolimi mereka. Walakin anfusahum yazlimun, tetapi mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Kayak kita kena misalkan naudzubillah min dzalik, banglah mudah-mudahan masuk surga berataan. Kalau misalkan bermisal-misal aja ada yang masuk neraka lalu protes kada kawa kita. Kenapa? Karena sudah kita juga barang siapa yang menanam dia yang akan memanennya gitu kalau lah. Jadi mudah-mudahan aja pang kita, mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surga, itu aja tujuannya. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku lah kalian kembali. Artinya lari, farhabun kan artinya lari, maksud lari itu mendekat. Kepadaku aja, apa-apa aja datang kepadaku, ujar Allah. Jangan ke lain maksudnya. Takut hanya kepadaku. Wa'lam anna kulla man kana khaufahu fid dunya ashaddu kana aminahu yaumal qiyamah aktsar bil aksi. Karena ujar ulama bahwasanya orang itu, manusia itu banyak takutnya dalam urusan dunia aja, tapi dengan Allah banyak ada takutan. Cuma pepalingannya ada juga, banyak juga orang yang takut dengan Allah dan biasa aja dengan dunia, ada sebahagian yang kayak itu. Waruya annahu yunadi munadiyan yaumal qiyamah, karena diriwayatkan dalam suatu riwayat bahwasanya nanti di hari kiamat ada suara yang akan datang. Suara ketika kita di hari kiamat itu ada suara. Apa ujar suara ini? Wa izzati wa jalani, demi kebesaran dan kemuliaanku, inni la ajma'u ala abdi khaufaini wala amanain. Sesungguhnya aku tidak mengumpulkan atas hambaku itu dua ketakutan dan dua keamanan. Man aminani fid dunya khawwaftuhu yaumal qiyamah. Barang siapa, ujar Allah dalam hadis qudsi ini, barang siapa yang merasa aman daripadaku ketika di dunia, maka aku akan membuat dia takut di hari kiamat. Maksudnya apa? Ketika seseorang di dunia ini memperbuat sesuatu tapi kada takutan dengan Allah, maka nanti di hari kiamat Allah akan memberi dia ketakutan. Nah, maksudnya kayak itu. Menggawi apa aja di dunia ini, merasa kada ada Allah, bang, kada takutan sama sekali, apa aja digawi. Yang salah kah? Gawi terus merasa kada takutan dengan Allah, maka nanti jar Allah di hari kiamat aku akan membuatnya ketakutan. Dan barang siapa yang merasa takut, wa man khafani fid dunya, dan barang siapa yang takut kepadaku di dalam dunia, amintuhu yaumal qiyamah, maka aku akan memberinya keamanan di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau,
idza sya'arra jaldul 'abdi min khasyatillah tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatta 'anil syajaril yabisah waraquha. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai takalupas kulitnya. Beribadah nih karena takut lawan Allah sampai takalupas kulit nih. Sembahyang misalnya tahajud nih, apa sampai bebakas misalkan, atau sampai tergaring-garing karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terkelupas akan jatuhan jua dosanya sebagaimana jatuhnya daun daripada pohon yang kering. Itu luar biasa takut kepada Allah ini. Jadi kalau takut kepada Allah itu, kita sholat cuma karena takut kepada Allah, maka itu akan menggugurkan dosa kita sebagaimana gugurnya daun daripada pohon yang kering. Dan menurut Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat takut daripadanya tiap-tiap sesuatu. Maksudnya ketika kita takut kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan kita daripada segala mara bahaya. Dan barang siapa yang kada takut kepada Allah, maka Allah akan membuat mudarat itu lebih mudah masuk kepada seseorang tersebut. Jadi rasa takut ini luar biasa. Karena biasanya takut itu diselingi dengan apa? Ditatai atau disandingkan dengan roja. Ketika seseorang itu takut, maka ada pengharapan. Apa pengharapannya? Supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi barang siapa yang takut di dunia, maka barang siapa yang takut kepada Allah ketika di dunia, maka Allah akan membuat mengamankan atau memberi dia keamanan, ketenangan di hari kiamat kelak. Nah, jadi ini yang dituntut Allah daripada orang-orang Bani Israel. Ada beberapa hal yang akan dituntut Allah supaya orang-orang Bani Israel ini menepati janjinya. Supaya artinya apa? Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan, baik kepada pedatuannya sampai kepada mereka. Dan sifatnya atau kelebihan kecerdasannya diberikan Allah. Nah, disuruh mengingat lagi. Nah, kayak itu juga kita, iktibar bagi kita apa? Kayak apa Rasulullah dan para sahabat memperjuangkan Islam. Maka seharusnya kita bersyukur. Bahkan kalau secara hakikatnya kita pun ada di dunia ini karena Rasulullah. Karena kalau Rasulullah kada diciptakan, maka tidak akan ada dunia dan seisinya. Nah, ini kan parak sudah nih, bulan Rabiul Awal. Artinya kita parak lagi dengan tahun kegembiraan, bulan kegembiraan. Apa? Karena di bulan Rabiul Awal ini kan Rasulullah dilahirkan, maka sudah sepatutnya lah kita bersukaria dengan mengenang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa Rasulullah memperjuangkan jiwa dan raganya untuk supaya Islam itu menyebar di seluruh penjuru dunia ini. Nah, jadi kada berlebihan kalau kita senang itu lah. Kayak kita juga bisi anak misalkan, lawas sudah menunggu anak lalu anak. Apa itu? Suka benar kita kalau luar biasa menyembelih kambing 10 ekor, sapi 20 misalkan, sugih benar nih. Suka kalau tuh acara 7 hari 7 malam misalkan. Karena apa? Karena suka tadi. Kayak itu juga. Karena ketika kita mengingat Rasulullah, luar biasa kita sukanya dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan hati kita selalu dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nyaman untuk mengikuti
untuk kawa mencontoh daripada sifat-sifat atau tauladan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa kuitan kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa at-taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa zal mursalin wa ilman malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. جمال الوجود بذكر الإله وتصف